Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lani Sintiawati Dewi dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian semester akhir mata kuliah Manajemen Sumber Daya SDI yang diampu oleh Bapak Nuntufa SEMM. Nah, di sini yang pertama itu ada penyesuaian, peningkatan, dan mutasi sumber daya insani. Di sini ada tiga. Yang pertama penyesuaian mutu SDI. Jadi penyesuaian mutu SDI itu melibatkan proses atau pembuatan untuk penyesuaian kualitas dari SDI. Langkah awal itu melibatkan investasi untuk gambaran penyeluruhan terkait jumlah pegawai yang dibutuhkan, serta perekrutan pegawai harus sesuai dengan standar mutu yang ditentukan, yang melibatkan antara lain iuran pekerjaan, uraian pekerjaan, analisis pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Lalu yang kedua ada peningkatan mutu SDI. Nah, peningkatan mutu SDI sendiri merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki kualitas dari SDI melalui berbagai program pelatihan dan penggambaran. Fokusnya itu pada peningkatan keterampilan dan kompetensi pegawai agar mampu menghadapi tantangan global dan perusahaan teknologi. Lalu yang ketiga itu ada mutasi mutu SDI. Nah, mutasi mutu SDI adalah proses perpindahan atau rotasi pegawai dalam organisasi, yang mana tujuannya adalah untuk penyesuaian kebutuhan organisasi dengan keterampilan dan kompensasi pegawai yang dimiliki. Lalu mutasi itu dapat membantu dalam pengembangan karir pegawai dan peningkatan efektivitas dari organisasi. Nah, materi yang kedua ada kompensasi atau gaji kompensasi. Itu penting untuk memotivasi karyawan dalam menjaga loyalitas mereka. Bentuk kompensasi sendiri itu berupa finansial langsung, finansial tidak langsung, dan non-finansial. Gaji dan tunjangan itu merupakan komponen utama untuk kompensasi. Insentif diberikan untuk mendorong pencapaian kinerja tentunya dan meningkatkan produktivitas. Nah, materi selanjutnya ada evaluasi kinerja dan PHK. Evaluasi kinerja dan PHK itu ada dua proses penting dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, evaluasi kinerja itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi, sedangkan PHK adalah langkah terakhir yang diambil jika karyawan tidak memenuhi harapan atau ada kebutuhan organisasi yang tidak terpenuhi. Jadi keduanya memiliki tujuan yang berbeda namun saling berkaitan dalam upaya untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan dari operasional perusahaan. Nah, lalu yang keempat itu terkait sistem informasi manajemen SDI. Nah, sistem informasi manajemen SDI sendiri adalah proses sistematis untuk pengumpulan, penyimpanan, mempertahankan, penarikan, dan memvalidasi data SDI yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, database SDI itu meliputi database perusahaan, efektif, universitas, agen tenaga kerja, akses umum, dan bank perusahaan, pekerjaan perusahaan. Sistem informasi manajemen SDI itu memiliki 4. Nah, kegiatan utama yang pertama itu perekrutan, pendidikan, dan pelatihan manajemen data, dan penghentian dan administrasi tunjangan. Nah, manfaatnya itu sistem informasi manajemen itu sendiri yaitu menilai kapabilitas karyawan, menyoroti posisi kosong, menganalisis komposisi karyawan, mengantisipasi kebutuhan SDI, dan melakukan riset SDI. Nah, proses dalam sistem informasi manajemen SDI sendiri itu mencangkup perencanaan SDI, administrasi personalia, kompensasi dan benefit, penelitian kinerja pendidikan dan pelatihan, serta pemutusan hubungan atau PHK. Selanjutnya terkait motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas. Di sini dapat yang pertama itu motivasi. Apa sih motivasi? Nah, motivasi itu
daya dorong bagi seorang untuk mengontribusi demi keberhasilan organisasi. Cara memotivasi itu meliputi merapikan lingkungan kerja, istirahat yang cukup, interaksi dengan rekan kerja, serta pengembangan diri. Lalu yang kedua itu kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja sendiri itu sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya. Nah, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah hubungan dengan atasan, rekan kerja, kesempatan promosi, serta gaji. Nah, kepuasan kerja sendiri berhubungan erat dengan motivasi dan produktivitas. Nah, produktivitas itu hubungan antara input atau output dalam proses kerja. Faktor yang mempengaruhi itu meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan sikap, dan perilaku karyawan. Produktivitas berkaitan dengan erat efektivitas dan efisien kerja. Jadi kesimpulannya itu pengelolaan yang baik terhadap motivasi dan kepuasan kerja karyawan dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya berkontribusi pada kebersihan organisasi secara keseluruhan. Materi yang terakhir itu pengintegrasi dan pemeliharaan karyawan. Pengintegrasi dan pemilihan karyawan itu meliputi aspek penting seperti disiplin kerja, komunikasi efektif, kepemimpinan yang baik, motivasi karyawan, serta mengelola stres dan konflik. Penerapan strategi yang tepat dalam aspek yang ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kinerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Manfaat pembelajarannya itu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi dengan tujuan mempelajari strategi untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.